Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Di sebuah kota metropolitan yang sibuk, hidup seorang wanita bernama Anya. Dia adalah wanita yang mandiri dan pekerja keras. Bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar. Suaminya, Roy, juga seorang profesional yang bekerja di perusahaan teknologi terkemuka. Pernikahan mereka yang telah berjalan selama 7 tahun terlihat sempurna di mata orang lain. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, memasak bersama, atau sekadar menonton film favorit mereka di rumah. Anya dan Roy memiliki komunikasi yang baik meskipun tuntutan pekerjaan masing-masing cukup tinggi. Anya selalu merasa bersyukur karena Roy adalah sosok yang suportif terhadap karirnya. Setiap kali Anya pulang terlambat karena lembur, Roy selalu menyambutnya dengan makanan hangat atau bahkan memijat pundaknya yang lelah. Begitu pula sebaliknya, Anya sering menyiapkan bekal untuk Roy sebelum dia berangkat kerja, memastikan suaminya memulai hari dengan energi yang cukup. Di kantor, Anya sering berbicara dengan seorang kolega bernama Reza. Reza adalah kepala divisi kreatif, pria yang ramah, perhatian, dan penuh humor. Dia sering mengajak Anya berdiskusi soal proyek, tetapi akhir-akhir ini, pembicaraan mereka mulai meluas ke topik pribadi. Reza yang tahu bahwa Anya bekerja keras sering memberikan semangat dan apresiasi. "Kamu kelihatan lelah, Anya. Apa kamu baik-baik saja?" tanya Reza suatu sore saat mereka bekerja lembur. Anya tersenyum tipis. "Hidup saja kadang terasa seperti perang, Reza. Tapi aku masih berdiri, jadi aku rasa aku baik-baik saja." Reza menatapnya dengan tatapan serius, namun hangat. "Kalau kamu butuh teman bicara, aku ada di sini. Kadang berbagi bisa sedikit meringankan beban." Ucapan Reza menyentuh hati Anya. Meskipun dia tidak merasa sedang menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari hubungan profesional mereka yang semakin akrab. Namun, di hati Anya, tidak ada ruang untuk mencurigai apapun. Dia percaya penuh pada Roy dan tetap menjalani hari-harinya dengan bahagia, tanpa firasat apapun tentang badai yang mungkin mendekat. Beberapa bulan berlalu, hubungan Anya dan Roy masih terlihat harmonis. Namun, tanpa disadari, rutinitas perlahan menggerus keintiman di antara mereka. Roy mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, sementara Anya juga semakin tenggelam dalam tuntutan pekerjaannya. Meski mereka masih berusaha menjaga kebiasaan-kebiasaan kecil seperti makan malam bersama, percakapan mereka terasa lebih singkat dan dangkal. "Besok aku mungkin pulang agak malam lagi. Ada meeting penting di kantor," ujar Roy suatu malam saat mereka tengah menikmati makan malam. Anya tersenyum kecil. "Kamu selalu kerja keras. Aku bangga padamu. Jangan lupa makan, ya?" "Pasti, kok. Kamu juga jangan terlalu capek di kantor," balas Roy sambil menggenggam tangan Anya. Meski kata-kata itu terdengar tulus, Anya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada yang mencolok, hanya firasat samar yang sulit diabaikan. Namun, dia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Di tempat kerja, Reza semakin sering menjadi tempat Anya berbagi cerita. Kedekatan mereka berkembang secara alami, berawal dari diskusi soal pekerjaan hingga percakapan tentang kehidupan. Reza selalu tahu cara membuat Anya tersenyum, terutama saat dia merasa lelah atau frustrasi dengan tekanan kerja. "Hari ini berat banget," keluh Anya suatu sore ketika mereka sedang rapat kecil. Reza tersenyum simpul. "Kamu selalu bisa menghadapi hari-hari berat itu. Aku yakin, besok semuanya akan lebih baik." Perhatian kecil dari Reza membuat Anya merasa dihargai. Meski hubungannya dengan Reza masih sebatas teman,
Kehadirannya mulai menjadi bagian yang dinantikan dalam keseharian Anya. Suatu malam, saat Roy sudah tertidur, Anya memeriksa ponselnya untuk memastikan tidak ada pesan penting dari kantor. Namun, pandangannya tertuju pada sebuah notifikasi dari aplikasi perpesanan milik Roy yang tak sengaja terbuka. Sebuah pesan berbunyi, "Terima kasih untuk hari ini ya, Mas." Anya membuka pesan tersebut. Tetapi sepertinya percakapan sebelumnya telah dihapus. Hanya pesan terakhir itu yang tersisa. Anya mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin ini hanya teman kerja, pikirnya. Namun, rasa penasaran tetap menghantui. Esok harinya, Anya mencoba bersikap seperti biasa, tetapi pikirannya terus bertanya-tanya tentang pesan itu. Dia memilih untuk tidak langsung mengkonfrontasi Roy. Dia membutuhkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus ia lakukan. Malam itu, makan malam bersama Roy berlangsung seperti biasa. Anya menyiapkan menu favorit Roy, sup ayam dan tumis buncis. Roy terlihat ceria saat menyantap hidangan tersebut. Sesekali memuji masakan Anya. Namun, di balik senyumannya, pikiran Anya terusik oleh aroma parfum asing yang ia temukan di kemeja Roy sebelumnya. "Enak banget masakannya. Sayang, kayaknya kamu bisa buka restoran sendiri, nih." Canda Roy sambil menyendok sup ayam. Anya tersenyum tipis. "Makasih, Mas. Tapi kayaknya aku belum siap punya restoran. Urus kantor aja kadang masih kewalahan." Setelah makan malam selesai, Anya membereskan meja sementara Roy masuk ke kamar mandi untuk mandi. Anya mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Tetapi pikirannya masih sibuk memikirkan parfum asing itu. Ketika Roy selesai mandi dan keluar dari kamar mandi dengan kemeja tidurnya, Anya akhirnya memutuskan untuk bertanya, "Mas, tadi aku cium kemeja kamu. Kok ada aroma parfum yang beda, ya? Itu parfum siapa?" Tanyanya dengan nada setenang mungkin. Roy terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Oh, itu mungkin parfum teman kantor. Aku sempat pinjam parfum dia tadi karena lupa pakai pagi-pagi. Gak mungkin dong aku ke meeting penting bau badan." Jawabnya santai. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Tetapi tetap saja ada sesuatu yang mengganjal di hati Anya. Ia mencoba tersenyum dan mengangguk pelan. Tetapi pikirannya terus bertanya-tanya. Apakah Roy mengatakan yang sebenarnya? Malam itu, meski Roy sudah tertidur lebih dulu, Anya masih memikirkan kejadian tersebut. Semua terasa seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Pulang larut malam, pesan singkat yang mencurigakan, dan sekarang aroma parfum. Meski belum ada bukti jelas, Anya tidak bisa mengabaikan semua ini begitu saja. Keesokan harinya di kantor, Anya merasa perlu pelarian untuk mengalihkan pikirannya. Reza, kolega yang sudah menjadi teman dekatnya, tampak seperti tempat yang tepat untuk berbagi. Selama ini, Reza selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah Anya tanpa menghakimi. "Kamu kelihatan gak seperti biasanya, An?" ujar Reza saat mereka selesai rapat kecil di sore hari. Anya menghela napas. "Cuma capek aja. Mungkin. Terlalu banyak yang harus dipikirin. Kalau kamu butuh cerita, aku di sini, ya," kata Reza sambil tersenyum. Senyuman itu membuat Anya merasa sedikit lebih tenang. Hari itu, perhatian dari Reza membuat Anya merasa dihargai sebagai rekan kerja. Ia menganggap perhatian itu sebagai bentuk empati biasa dari seorang teman, tanpa menaruh arti lain di dalamnya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai merindukan perhatian semacam itu, perhatian yang belakangan jarang ia dapatkan dari Roy. Malam harinya, setelah Roy tertidur lebih dulu, Anya kembali memikirkan aroma parfum asing di kemeja Roy. Ia mencoba menghubungkan berbagai hal, pulang larut malam, pesan singkat yang mencurigakan, dan sekarang aroma parfum. Meski belum ada bukti jelas, Anya tidak bisa mengabaikan semua ini begitu saja. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," pikir Anya. Namun, untuk saat ini, Anya memutuskan untuk tetap mengamati tanpa menunjukkan kecurigaannya. Ia merasa perlu lebih banyak bukti sebelum mengkonfrontasi Roy. Dalam hatinya, ada harapan kecil bahwa semua ini hanya salah paham. Hari itu, seperti biasa, Anya tenggelam dalam kesibukannya di kantor.
Tumpukan dokumen menanti untuk diselesaikan. Sementara notifikasi rapat datang silih berganti. Ia berusaha fokus dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu sejak malam sebelumnya. Saat sedang mengetik laporan, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Reza. Anya sempat bingung kenapa Reza menghubunginya pada jam kerja, mengingat Reza biasanya sangat profesional. Pesan itu berbunyi, "An, maaf ganggu. Tapi kayaknya aku lihat sesuatu yang mungkin perlu kamu tahu. Aku lagi rapat di Hotel Grand Avenue, dan aku nggak sengaja lihat suamimu di sini. Tapi dia nggak sendirian." Anya tertegun membaca pesan itu. Tangannya gemetar, dan pikirannya seketika dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia membaca ulang pesan tersebut, memastikan bahwa ia tidak salah paham. "Maksud kamu apa, Za? Kamu yakin itu Roy?" Balas Anya dengan cepat. Tak lama kemudian, Reza mengirim balasan. "Aku yakin itu dia, An. Aku tadi sempat lihat jelas wajahnya. Dia lagi sama seorang perempuan. Mereka kelihatan akrab. Maaf banget aku harus bilang ini, tapi aku pikir kamu perlu tahu." Anya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata Reza terus terngiang di kepalanya. Pikirannya mulai berlarian, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat ia hendak membalas, ponselnya bergetar lagi. Sebuah foto muncul di layar. Foto suaminya, Roy, sedang duduk di sebuah meja di lobi hotel, bersama seorang perempuan yang tidak ia kenali. Mereka terlihat akrab, hampir seperti pasangan. Anya merasa seolah-olah dunia seketika berputar. Ia menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca. Hati terasa hancur. "Maaf An, aku cuma bisa kirim foto ini. Aku nggak bisa mendekat lebih jauh karena situasinya agak rumit. Tapi aku berharap ini bisa membantu kamu," tulis Reza dalam pesan selanjutnya. Anya hanya bisa terdiam. Ia merasa campuran antara marah, bingung, dan terluka. Namun, di tengah kekalutannya, ia memilih untuk tidak langsung bereaksi. "Terima kasih sudah kasih tahu, Ja. Aku hargai banget. Tapi aku butuh waktu untuk memikirkan ini dulu," balas Anya akhirnya, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya hancur. Reza tidak membalas lagi, mungkin karena memahami bahwa Anya perlu ruang untuk menghadapi informasi ini. Setelah meletakkan ponselnya, Anya mencoba kembali fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus melayang ke arah Roy. Benarkah suaminya melakukan hal yang selama ini ia curigai? Ataukah ini hanya sebuah kesalahpahaman? Kalaupun benar suaminya melakukan apa yang dicurigainya selama ini, sudah pasti jika ditanyakan secara langsung tanpa bukti yang cukup Roy tidak bakal langsung mengaku. Malam itu, setelah Roy pulang kerja, ia langsung menuju kamar mandi. Anya yang tengah duduk di ruang tamu merasa gelisah. Matanya terus melirik ponselnya yang tergeletak di meja. Pikirannya tak bisa berhenti memutar pesan-pesan dari Reza dan foto yang ia terima. Hati Anya bergejolak, merasa ada sesuatu yang tak beres, meski Roy tampak biasa saja sejak pulang. Namun, saat itulah ponsel Roy berbunyi, sebuah pesan masuk dengan notifikasi yang cukup mencuri perhatian Anya. "Mas, kayaknya beda aku tertinggal di mobil." Pesan itu cukup singkat, tetapi bagi Anya, itu sudah cukup untuk memicu rasa curiganya. "Beda? Kenapa perempuan lain bisa meninggalkan barang di mobil Roy?" Anya menahan napas, memikirkan segala kemungkinan. Keputusan cepat pun muncul dalam benaknya. Tanpa membuang waktu, Anya berdiri dan menuju ke mobil Roy. Ia tahu suaminya sedang mandi dan tidak akan menyadari kepergiannya. Dengan hati yang berdebar-debar, Anya membuka pintu mobil. Setelah beberapa saat mencari, matanya tertuju pada sebuah bedak di kursi belakang. Tidak salah lagi, itu bedak yang sepertinya bukan miliknya. Bedak itu terlihat baru, dengan kemasan yang berbeda dari yang biasa ia pakai. Anya mengambil bedak itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ini adalah barang bukti yang harus ia simpan. Semua rasa curiga yang ia pendam semakin menguat, dan ia tahu bahwa ia harus bertindak lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran. Kembali ke rumah, Anya duduk di meja kerja. Matanya menatap bedak tersebut dengan penuh kecurigaan. Ia merasa harus melangkah lebih jauh, tidak hanya berhenti pada bukti-bukti yang ada.
Ia memikirkan cara untuk mengetahui pergerakan Roy secara lebih pasti. Bagaimana jika selama ini suaminya menyembunyikan lebih banyak hal dari dirinya? Dengan tekad yang kuat, Anya mulai merancang rencananya. Ia mulai mencari cara untuk memasang aplikasi penyadapan di ponsel Roy. Ia tahu ini berisiko, tetapi rasa ingin tahu dan kecurigaannya telah mengalahkan segala pertimbangan lainnya. Jika Roy benar-benar menyembunyikan sesuatu, ia harus tahu di mana dan kapan itu terjadi. Anya kemudian mencari informasi tentang aplikasi penyadapan yang dapat mengakses lokasi, pesan, dan riwayat panggilan secara diam-diam. Setelah menemukan aplikasi yang cocok, Anya mempersiapkan semuanya. Ia menunggu beberapa saat, memastikan Roy masih di kamar mandi. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel Roy yang terletak di atas meja samping tempat tidur. Ia menyelinap ke dalam aplikasi dan mulai mengunduh program penyadap tersebut, memasangnya dengan cepat dan tanpa meninggalkan jejak. Setelah aplikasi terpasang, Anya menyembunyikan ponsel kembali ke tempat semula, berusaha agar Roy tidak curiga. Ia merasa puas dengan langkah pertama yang telah diambil. Kini, setiap pergerakan Roy akan bisa ia lacak. Jika ada tempat atau seseorang yang mencurigakan, ia akan segera mengetahuinya. Hari kedua dan ketiga berlalu tanpa kejanggalan. Roy tampak seperti biasa, dan Anya mulai merasa sedikit lega, meskipun kecemasan itu masih terus menghantuinya. Aplikasi penyadapan yang dipasang di ponsel Roy tidak menunjukkan pergerakan yang mencurigakan. Namun, di hari keempat, semuanya berubah. Pagi itu, seperti biasa, Anya bersiap untuk bekerja. Namun, sebelum berangkat, ia memutuskan untuk memeriksa aplikasi sadap yang telah ia pasang di ponsel Roy. Dengan rasa cemas, ia membuka aplikasi tersebut, berharap tidak menemukan hal yang aneh. Namun, begitu ia melihat peta di layar ponselnya, jantungnya berhenti sejenak. Lokasi yang ditunjukkan bukanlah kantor Roy, melainkan sebuah tempat yang sangat familiar. Itu adalah alamat Hotel Grand Avenue, hotel yang beberapa hari lalu disebutkan oleh Reza, saat ia mengirimkan pesan dan foto tentang Roy yang sedang bersama seorang perempuan di sana. Anya tertegun sejenak. Semua kenangan tentang pesan Reza dan foto yang ia terima kembali muncul di pikirannya. Roy bersama perempuan lain di tempat yang sama. Tak ada lagi keraguan dalam dirinya. Itu bukan kebetulan. Anya merasa kemarahan mulai membakar dirinya. Namun ia tahu, ia harus tetap tenang dan mengambil langkah yang lebih pasti. Tanpa berpikir panjang, Anya mengambil kunci mobil dari meja dan keluar menuju mobil Roy. Pikirannya terus berputar, tapi langkahnya tegas. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ia harus mencari tahu lebih banyak, melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di mobil, Anya menghidupkan mesin dan mulai melaju menuju Hotel Grand Avenue. Dalam perjalanan, hati Anya berdebar-debar. Hotel itu bukan hanya sebuah tempat biasa bagi mereka. Itu adalah lokasi yang tidak pernah disebutkan Roy sebelumnya, dan kini ia tahu itu adalah tempat yang digunakan Roy untuk bertemu dengan perempuan itu. Semua rasa curiga yang ia pendam selama ini akhirnya terjawab. Setelah beberapa saat berkendara, Anya akhirnya tiba di hotel tersebut. Ia parkir mobil sedikit jauh dari pintu masuk utama, berharap tidak ada yang melihatnya. Ia keluar dari mobil dan mulai berjalan perlahan menuju pintu hotel. Dari luar, ia bisa melihat beberapa orang keluar masuk hotel, tetapi Anya langsung menuju bagian lobi yang lebih sepi. Di sanalah, pandangannya langsung tertuju pada sesuatu yang membuat hatinya semakin teriris. Roy sedang duduk di sebuah sudut hotel bersama perempuan yang sama dengan yang ada di foto yang dikirim Reza beberapa hari lalu. Mereka duduk berdua, berbicara dengan akrab. Wajah Roy tampak ceria, dan perempuan itu tersenyum lepas. Suasana yang sangat berbeda dengan bagaimana Roy bersikap di rumah. Tanpa membuang waktu, Anya memutuskan untuk mengambil foto. Ia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar, menyembunyikannya di balik tasnya agar tidak terlihat oleh mereka. Dengan hati-hati, ia mengarahkan lensa ponselnya dan menangkap momen itu. Anya tertegun di tempatnya, menatap langkah mereka yang semakin jauh. Jantungnya berdegup kencang, dan perasaan remuk mulai merayapi dirinya. Hati Anya seolah terpecah berkeping-keping melihat bagaimana suaminya,
yang selama ini ia percayai, berjalan begitu dekat dengan perempuan lain, menuju sebuah kamar hotel. Anya tidak bisa bergerak. Matanya tetap terpaku pada punggung Roy dan perempuan itu yang semakin menjauh, menuju kamar yang entah apa yang akan terjadi di dalamnya. Sakit, sangat sakit, dan rasanya seperti dunia tiba-tiba runtuh. Semua harapan dan kepercayaan yang ia bangun bersama Roy kini hancur dalam sekejap. Setelah kejadian di hotel itu, Anya merasa hancur. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap kali melihat Roy, ia merasa seperti ada dinding tak terlihat yang membatasi mereka. Hari itu, setelah pulang kerja, Anya merasa terlalu tertekan untuk kembali ke rumah. Ia butuh waktu untuk berpikir dan meresapi segala hal yang baru saja ia temui. Tanpa banyak berpikir, ia memutuskan untuk menghubungi Reza dan bertemu langsung. Ponselnya bergetar saat ia mengirim pesan singkat kepada Reza. "Za, aku butuh bicara. Bisa ketemu?" Reza membalas dengan cepat. "Tentu, An. Kapan dan di mana?" Anya memikirkan sejenak, lalu mengusulkan sebuah kafe yang sepi di pusat kota, tempat yang sering mereka kunjungi jika mereka ingin berbicara jauh dari keramaian kantor. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu di kafe itu. Reza sudah menunggu di meja pojok dekat jendela. Begitu melihat Anya datang, ia berdiri dan menyambutnya dengan senyum hangat. Meskipun terlihat jelas bahwa Reza merasakan keprihatinan yang mendalam. Anya duduk. Matanya tak bisa berlama-lama menatap Reza. Ia merasa bingung dan hancur. Namun ada sesuatu dalam diri Reza yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. "Ada apa, An? Kamu kelihatan sangat cemas," kata Reza dengan nada lembut. Anya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum memulai cerita. "Za, aku nggak tahu harus mulai dari mana," ujarnya pelan. "Aku sudah tahu kalau Roy berselingkuh." Reza terdiam sesaat, sepertinya terkejut, tetapi wajahnya segera berubah menjadi penuh empati. Aku nggak tahu harus berkata apa. "Aku sangat menyesal kamu harus melalui ini," jawabnya. Suara Reza penuh keprihatinan. Anya menghela napas, melanjutkan ceritanya. "Beberapa hari lalu, kamu kan kirim foto yang kamu ambil di hotel itu, kan? Aku ikut mencari tahu dan mengikuti jejaknya. Aku ambil foto mereka. Za, Roy dan perempuan itu, mereka masuk kamar hotel bersama." Suasana menjadi hening sejenak. Reza menatapnya dengan tatapan penuh simpati, seakan ia bisa merasakan beratnya perasaan Anya. "Aku nggak tahu betapa hancurnya perasaan kamu sekarang, An," kata Reza, mencoba menghibur. "Tapi aku ingin kamu tahu, kamu nggak sendiri. Aku di sini, dan aku akan selalu ada untuk kamu." Anya merasa sedikit lega mendengar kata-kata Reza, meskipun hatinya masih terasa hancur. Ia menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Zah. Semua yang aku percayai, semua yang aku banggakan, kini hancur begitu saja," ucapnya dengan suara parau. Aku merasa terperangkap." Reza tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, ia menarik kursinya lebih dekat dan menatap Anya dengan tatapan yang sangat serius. "An, aku tahu ini sangat sulit buat kamu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang kamu rasakan, tapi satu hal yang pasti, kamu berhak untuk merasa bahagia dan diperlakukan dengan baik. Aku di sini, kalau kamu butuh teman untuk berbicara atau sekedar untuk menemanimu." Anya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit tenang. Kata-kata Reza memberi rasa nyaman yang tidak pernah ia dapatkan dari Roy dalam beberapa waktu terakhir. Ada sesuatu dalam diri Reza yang berbeda, sebuah empati yang tulus, perhatian yang tak terhingga, dan sikap yang membuatnya merasa dihargai. "Terima kasih, Za," kata Anya perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku nggak tahu harus menghadapinya sendiri. Kamu tahu, kadang aku merasa kesepian meskipun ada Roy di sebelahku." Reza mengangguk, tidak mengucapkan kata-kata apapun. Ia cukup duduk di sana, mendengarkan dan memberi ruang bagi Anya untuk berbicara. Suasana di kafe itu terasa tenang meskipun Anya masih diliputi perasaan hancur. Ia tahu bahwa perasaannya kepada Reza kini telah berubah.
Sejak pertama kali mereka mulai berbicara lebih dekat, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat hatinya berdebar ketika berada di dekatnya. Setelah beberapa lama berbicara, Anya merasa sedikit lebih lega, meskipun hatinya masih penuh kebingungan. Ia menatap Reza dengan tatapan yang lebih lembut. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Za. Tapi terima kasih karena sudah ada untuk aku. Kamu selalu membuat aku merasa lebih baik. Reza membalas dengan senyum tulus. Aku akan selalu ada, An. Kamu nggak perlu merasa sendirian. Kalau kamu butuh waktu atau butuh bantuan apapun, aku di sini. Anya tersenyum kecil, meskipun ada perasaan campur aduk di dalam hatinya. Perasaan terima kasih, tetapi juga perasaan yang lebih dalam dari itu. Ia tidak tahu bagaimana hal ini akan berkembang, tetapi satu hal yang pasti, perasaan itu ada, dan itu cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali ia berada di dekat Reza. Hari-hari berlalu, dan meskipun Anya masih diliputi perasaan sakit, perhatian Reza memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan hatinya. Reza selalu ada untuknya. Setiap kali ia merasa terpuruk atau bingung, mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah jam kerja, pergi ke kafe, atau sekadar duduk bersama di taman. Setiap pertemuan memberikan rasa tenang yang sulit ia temui di rumahnya. Terkadang, ia pulang larut malam, tak sengaja menghabiskan waktu berjam-jam berbicara atau sekadar berjalan-jalan dengan Reza setelah pekerjaan selesai. Ia tahu itu bukan hal yang biasa, apalagi mengingat situasi rumahnya yang semakin menjauhkan dirinya dari Roy. Namun, dengan Reza, Anya merasa nyaman, bahkan lebih nyaman daripada yang ia rasakan selama ini dengan suaminya. Di lain waktu, ketika mereka berada di taman setelah makan malam, Reza akan membawa topik yang lebih ringan, menghibur Anya dengan ceritanya yang lucu, atau sesekali membuat Anya tertawa dengan tingkah konyolnya. Tanpa disadari, Anya mulai merasa lebih hidup lagi. Ia tidak ingin mengakui perasaannya pada Reza, tapi semakin lama ia merasa ada ikatan yang kuat antara mereka. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama Reza di sebuah restoran kecil, Anya melihat ponselnya, dan melihat sudah hampir tengah malam. Ia terkejut. Aku harus pulang, ujarnya sambil menatap jam di ponselnya. Roy pasti sudah tidur, tapi tetap saja, aku nggak bisa terus-terusan telat. Reza mengangguk, meskipun ada sedikit kesedihan di matanya. Aku ngerti, An. Tapi kalau kamu butuh waktu untuk bicara atau sekedar teman, aku selalu ada. Jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Anya tersenyum kecil, berterima kasih atas perhatian Reza. Terima kasih, Za. Kamu benar-benar banyak membantu aku akhir-akhir ini. Saat Anya melangkah pergi menuju mobilnya, perasaan campur aduk kembali melanda. Ia tahu, seiring berjalannya waktu, perasaan ini mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, meskipun ia berusaha menahannya. Hari-hari semakin panjang dan penuh ketegangan di rumah Anya. Roy mulai memperhatikan perubahan pada istrinya. Anya yang dulu selalu pulang tepat waktu kini seringkali kembali larut malam, terkadang bahkan tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Roy yang mulai merasa cemas dan curiga, akhirnya tak bisa menahan perasaan frustasinya. Pada suatu malam, saat Anya baru saja pulang setelah menghabiskan waktu bersama Reza, ia mendapati Roy menunggu di ruang tamu dengan ekspresi marah yang sulit disembunyikan. Begitu Anya melangkah masuk, Roy langsung menghadapnya. "Kamu kemana aja?" tanya Roy dengan nada tinggi, suaranya penuh ketegangan. Anya terkejut, namun ia berusaha tetap tenang. "Aku baru pulang dari kantor, Roy. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi, kenapa belakangan ini kamu selalu pulang larut malam?" Roy mendekat, suaranya semakin keras. "Kenapa kamu nggak pernah kasih kabar ke aku? Kamu biasanya nggak pernah begini, An." Anya bisa merasakan amarah yang mulai memuncak dari Roy. Hatinya mulai kesal dengan tuduhan tak berdasar itu. Ia memang sering telat pulang, tapi hanya karena menghabiskan waktu dengan Reza setelah bekerja. Tidak ada alasan untuk Roy marah seperti ini. "Aku bukan anak kecil, Roy. Aku bisa pulang kapanpun aku mau," jawab Anya dengan tegas,
berusaha mempertahankan ketenangannya. Roy tampaknya tidak menerima penjelasan itu. Kamu pasti punya alasan, kan? Kamu nggak bisa menyembunyikan semuanya dariku. Aku tahu kamu sedang ada yang lain. Kamu sedang selingkuh, kan? Anya terkejut mendengar tuduhan itu. Hatinya bergejolak. Emosi yang ia pendam selama ini tiba-tiba meledak. Selingkuh? Kamu kali yang selingkuh, Roy. Kata Anya dengan nada tinggi. Suaranya penuh kekesalan. Roy terdiam, tampak terkejut dan bingung, seolah tak siap mendengar pengakuan itu. Wajahnya memucat, dan ia menatap Anya dengan mata penuh kebingungan. Apa maksudmu? Dengan satu gerakan cepat, ia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur sembari berkata, Aku capek, Roy. Aku nggak ada energi buat meributkan hal-hal bodoh seperti ini. Aku mau tidur. Tanpa menunggu balasan, Anya menutup pintu kamar dengan keras. Ia duduk di tepi tempat tidur. Hari berikutnya, Anya merasa sangat lelah, baik fisik maupun emosional. Pagi-pagi sekali, setelah mendapatkan sedikit tidur semalam, ia membuka ponselnya. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada aplikasi penyadap yang ia pasang di ponsel Roy. Setelah menunggu beberapa hari, ia merasa sudah cukup menahan diri. Namun, saat melihat pergerakan Roy pada aplikasi itu, ia merasa sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu. Ponselnya menunjukkan bahwa Roy sedang menuju ke arah yang sama, hotel yang sama dengan yang ia kunjungi beberapa hari lalu bersama perempuan itu. Hati Anya berdegup kencang. Ia tahu, kali ini ia tidak bisa lagi hanya diam dan menunggu. Ia sudah cukup menderita dengan kebohongan Roy, dan setelah segala yang ia temui, ia merasa saatnya untuk mengakhiri semuanya. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan lagi. Tanpa pikir panjang, Anya langsung melangkah keluar dari rumah. Ia mengambil kunci mobil dan bergegas menuju garasi. Seketika, hatinya dipenuhi amarah yang tidak bisa lagi dibendung. Hari ini semuanya akan selesai, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Mobilnya melaju dengan cepat, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh aplikasi penyadap. Perjalanan terasa sangat lama, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Sesampainya di sekitar area hotel, Anya menepikan mobilnya. Ia memarkirkan kendaraan beberapa ruas jalan dari pintu utama hotel. Dengan perasaan yang campur aduk, ia mengatur napas, berusaha menenangkan diri sebelum melangkah keluar. Ketika Anya melangkah keluar mobil, ia sudah bisa melihat Roy memasuki hotel itu, dan perempuan yang bersamanya berjalan di belakangnya. Ia menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi amarah yang mendalam. Namun, kali ini, ia sudah tidak ingin lagi hanya diam. Ia ingin berbicara langsung, menuntut penjelasan dari Roy dan selingkuhannya. Setelah Roy dan perempuan itu memasuki kamar hotel, Anya berdiri tertegun beberapa detik di luar pintu, jantungnya berdebar kencang, dan darahnya terasa mendidih. Ia tidak bisa lagi menahan amarah yang sudah membengkak sejak berhari-hari. Semua rasa sakit, kebohongan, dan pengkhianatan yang disembunyikan Roy kini menuntut jawaban. Anya tahu, kali ini ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya menjadi korban diam. Tanpa berpikir panjang, ia maju dan mengetuk pintu kamar dengan keras. Suara ketukan itu menggetarkan seisi kamar. Pintu! Anya berteriak. Suaranya bergetar karena emosi yang membara. Roy, buka pintunya sekarang juga. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka, dan Roy muncul di ambang pintu. Tampak terkejut melihat Anya berdiri di sana dengan wajah merah padam. Namun, ekspresi syoknya berubah menjadi panik ketika ia melihat perempuan yang ada di dalam kamar, yang sedang mengenakan kimono. Anya, apa yang kamu lakukan di sini? Roy bertanya terbata-bata, berusaha menutupi ketakutannya. Jangan coba-coba bohong lagi. Anya menyela dengan suara keras. Amarahnya semakin memuncak. Jadi ini yang kamu lakukan, Roy? Ini yang kamu sembunyikan dariku selama ini? Apa kamu kira aku tidak tahu? Anya menatap perempuan itu yang masih terdiam di dalam kamar. Tampak canggung dan terbata-bata, hanya mengenakan kimono yang nyaris terbuka. Anya bisa merasakan air matanya hampir keluar. Namun ia menahan semuanya. Ia ingin melampiaskan amarahnya pada Roy. Apa yang kamu pikirkan?
Roy? Anya mulai melangkah masuk ke kamar, menatap Roy yang hanya mengenakan celana tidur. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Kamu pikir aku akan diam saja setelah semua kebohonganmu? Kamu benar-benar tega. Kamu bahkan sampai tidur dengan perempuan ini di sini. Roy mundur selangkah, tampak kaget dan cemas, mencoba menutupi tubuhnya dengan tangannya. Anya, ini bukan seperti yang kamu kira. Jangan coba-coba menjelaskan, Roy. Anya memotongnya. Kini suaranya menggelegar. Aku sudah cukup dengan kebohonganmu. Kamu dan perempuan ini sudah melukai aku cukup dalam. Aku tidak peduli apa alasanmu. Aku tidak butuh alasan lagi. Setelah Anya melemparkan kata-kata tajam kepada Roy, pandangannya beralih ke perempuan yang berdiri di sisi tempat tidur, masih mengenakan kimono, tampak terkejut dan cemas. Anya menatapnya dengan tatapan dingin dan tanpa ampun. Silakan pungut sampah yang tidak berguna ini. Anya berkata dengan suara yang sangat datar, hampir seperti es. Semua ini milikmu sekarang. Aku tidak ingin ada lagi yang berhubungan dengan pria ini. Perempuan itu tampak terdiam, matanya berkeliling, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun, Anya tidak peduli. Ia sudah cukup melihat semuanya. Cukup mendengar kebohongan yang ditutupi dengan senyum manis. Anya berbalik dan keluar dari kamar, meninggalkan Roy dan perempuan itu di dalam. Saat ia keluar dari hotel dan kembali menuju mobil, air matanya akhirnya mengalir. Namun kali ini, ia merasa sedikit lebih lega. Ia tidak akan lagi menjadi korban dari hubungan yang penuh dengan kebohongan ini. Sesampainya di mobil, ia merasa kesepian yang luar biasa. Hatinya masih penuh amarah dan sakit hati. Namun ia tahu ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Seseorang yang selama ini ada untuknya, Reza. Anya mengambil ponselnya dan dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan kepada Reza. Za, bisa ketemu? Aku butuh teman sekarang. Aku ada banyak hal yang harus diceritakan. Bisa. Tidak lama setelah pesan terkirim, ponselnya berbunyi. Reza langsung membalas. Tentu. Anya, aku akan ke sana sekarang juga. Di mana kita bisa ketemu? Anya memberikan lokasi yang tenang, sebuah kafe kecil yang biasa mereka kunjungi setelah jam kerja. Ia merasa lebih baik dengan adanya kehadiran Reza. Meskipun perasaan itu kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Ia tidak tahu apakah ini hanya efek dari rasa sakit dan kesepian, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai muncul dalam dirinya terhadap rekan kerjanya itu. Setibanya di kafe, Anya melihat Reza sudah duduk di meja pojok, menunggunya. Ketika Anya mendekat, Reza langsung berdiri dan memberi senyuman hangat. Meskipun wajahnya terlihat cemas, seolah bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi dalam hidup Anya. Apa yang terjadi, Anya? Reza bertanya dengan suara lembut. Mempersilakan Anya duduk. Kamu kelihatan rusak banget. Anya duduk, menatapnya sebentar. Wajahnya masih tertekan, tetapi ia tahu ia harus menceritakan semuanya. Perlahan, ia mulai bercerita tentang apa yang baru saja ia alami, tentang Roy, pengkhianatannya, dan betapa ia merasa hancur setelah melihat sendiri betapa dalam Roy terlibat dengan perempuan itu. Reza mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau memberi respons yang menenangkan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada perasaan yang lebih kuat dari sekadar empati terhadap Anya. Ia sudah lama merasakan perasaan ini, tetapi tidak pernah berani mengungkapkan. Setelah beberapa saat, ketika Anya selesai bercerita, Reza menghela napas berat, seolah sedang memikirkan sesuatu dengan sangat matang. Ia menatap Anya, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam, lebih tulus. Anya, kata Reza, suaranya terdengar berbeda dari biasanya, lebih serius. Aku sudah lama ingin mengatakan ini, tapi aku tidak tahu bagaimana cara yang tepat. Aku sangat peduli padamu, Anya, bahkan, lebih dari sekadar teman. Anya menatapnya, bingung dan sedikit terkejut. Reza, maksud kamu? Reza menggigit bibir bawahnya, seolah ragu-ragu. Aku sudah lama menyukaimu, Anya. Sejak pertama kali kita bekerja bersama. Aku tahu kamu sedang mengalami banyak hal dengan Roy.
dan aku nggak ingin memaksakan diriku. Tapi, aku ingin kamu tahu, kalau kamu membutuhkan seseorang, aku ada di sini untukmu. Aku selalu ada. Anya terdiam. Hatinya terasa berat dan campur aduk. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana, karena perasaan yang mulai berkembang dalam dirinya itu sangat rumit. Ia baru saja keluar dari hubungan yang menghancurkan dan merasa sulit untuk membuka hati lagi. Namun, kata-kata Reza yang tulus itu membuatnya sedikit merasa lebih dihargai, lebih diperhatikan. Reza. Anya mulai berbicara dengan suara pelan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini sangat baru untukku. Aku baru saja melalui banyak hal yang sangat berat. Dan aku tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tentang perasaan aku sendiri. Reza mengangguk. Matanya penuh pengertian. Aku paham, Anya. Aku tidak akan menekanmu. Aku hanya ingin kamu tahu, kalau kamu butuh waktu, aku akan menunggu. Aku di sini, selalu ada. Anya merasa sedikit lega mendengar itu, meskipun hatinya masih terikat pada luka yang dalam. Namun, dia tahu satu hal. Reza adalah seseorang yang bisa diandalkan, dan dia tidak bisa lagi menutup mata pada kenyataan bahwa mungkin perasaannya pada Reza mulai berkembang menjadi lebih dari sekadar rasa terima kasih atau persahabatan. Malam itu, Anya pulang terlambat lagi, seolah-olah setiap detik yang ia habiskan di luar rumah semakin memberinya ruang untuk menghindari kenyataan yang begitu sakit. Namun, setibanya di rumah, ia melihat Roy sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tampak tegang, seolah sedang mempersiapkan penjelasan panjang tentang kejadian yang sudah dilihatnya. Anya merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Tanpa mempedulikan Roy, ia langsung melangkah menuju kamar, ingin menjauh dari konfrontasi yang sudah jelas akan terjadi. Ia tidak ingin mendengarkan alasan atau pembelaan dari Roy, apalagi setelah semua yang telah ia temukan. Pintu kamar pun ia tutup dengan keras, berharap semuanya bisa berhenti sejenak. Namun, tidak lama setelah itu, Roy berdiri di depan pintu kamar, mengetuk dengan keras. Suaranya terdengar semakin marah. "Anya, buka pintunya," teriak Roy, dengan nada yang lebih kasar. "Kamu nggak bisa lari dari kenyataan. Aku cuma mau menjelaskan semuanya." Anya terdiam sejenak di balik pintu, tubuhnya terasa berat. Namun hatinya sudah penuh dengan kebencian. Ia tidak ingin lagi mendengarkan kebohongan dari suaminya. Perlahan, ia membuka pintu, menghadap Roy dengan tatapan yang tajam dan penuh amarah. "Jelaskan kenapa akhir-akhir ini kamu selalu pulang larut malam. Pasti kamu sudah menjalin hubungan dengan pria lain kan? Ngaku aja deh," uar Roy dengan nada ketus. "Senggak tahu dirinya kamu ya jelas-jelas yang selingkuh itu kamu." "Roy, di depan mataku. Aku tidak buta, aku melihat semuanya." Ngaca Roy. "Sadar diri." Dengan itu, Anya menutup pintu kamar dengan keras sekali lagi, tanpa memberi kesempatan Roy untuk berkata lebih lanjut. Keesokan harinya, Anya pergi ke kantor dengan langkah yang berat, namun pikirannya jauh dari pekerjaannya. Selama perjalanan, bayangan tentang pernikahannya dengan Roy terus menghantui pikirannya. Ia merasa semakin yakin bahwa perceraian adalah langkah yang harus diambil. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu dan terbelenggu. Ibunya. Ibunya yang tinggal di kota lain, selalu menjadi orang yang sangat ia jaga. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat, dan Anya tahu betul bagaimana ibunya akan merasa jika mendengar kabar tentang perceraiannya. Ibunya selalu menginginkan yang terbaik untuknya dan tidak pernah menginginkan hal buruk terjadi dalam kehidupan pernikahan anak perempuannya. Meskipun Anya tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk dirinya, ia khawatir akan dampaknya bagi ibunya. Bagaimana kalau ibu jatuh sakit? Bagaimana kalau dia tidak bisa menerima kenyataan ini? Pikir Anya, hatinya dipenuhi rasa bimbang yang mendalam. Di satu sisi, ia tahu pernikahan ini sudah hancur, dan ia tidak bisa lagi bertahan dalam kebohongan dan pengkhianatan Roy. Namun di sisi lain, perasaan takut akan reaksi ibunya membuatnya merasa terjebak. Setelah pulang kerja, Anya berniat untuk mengajak Reza bertemu di sebuah kafe yang biasa ia kunjungi bersama Reza. Ketika Reza tiba, ia langsung duduk di depan Anya dengan senyuman, meskipun ia bisa melihat kesedihan yang begitu mendalam di wajah Anya.
Reza tidak perlu bertanya, karena ia sudah bisa merasakan bahwa Anya ingin berbicara serius. Anya, ada apa? Kamu kelihatan lelah, ucap Reza dengan lembut, menatapnya penuh perhatian. Anya menarik napas panjang, sebelum akhirnya membuka suara. Reza, aku memutuskan untuk bercerai dengan Roy, ucapnya perlahan, suaranya sedikit gemetar. Reza terdiam sejenak, tapi ia segera menggenggam tangan Anya dengan penuh pengertian. Aku tahu kamu pasti sudah berpikir panjang tentang ini. Kalau itu yang terbaik untuk kamu, aku mendukungmu, jawabnya dengan tulus, meskipun ada sedikit kekhawatiran di matanya. Anya menundukkan kepala, merasa sedikit lega dengan dukungan yang diberikan Reza, namun hatinya tetap terasa berat. Tapi, ada satu hal yang membuatku ragu. Reza, ibuku, aku takut kalau dia tahu tentang ini, dia akan sangat kecewa. Ibu sangat sayang sama Roy, dan aku nggak tahu bagaimana dia akan menghadapi kenyataan ini. Aku takut dia bisa jatuh sakit, atau merasa terbebani dengan masalahku, ungkap Anya, suaranya mulai terisak. Reza mendengarkan dengan seksama, memberikan ruang bagi Anya untuk meluapkan semua perasaannya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan lembut, Anya, kamu tidak perlu memikul beban ini sendirian. Ibumu pasti akan mengerti kalau kamu jelaskan dengan baik. Yang paling penting adalah kebahagiaanmu. Kamu sudah cukup lama menahan semuanya, dan sudah saatnya kamu memilih jalan yang membuatmu merasa damai. Aku akan selalu ada untuk kamu, apapun yang terjadi. Anya menatap Reza dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Tapi bagaimana jika aku salah? Reza? Aku takut aku membuat keputusan yang salah. Reza tersenyum lembut dan meraih tangan Anya lebih erat. Kamu tidak akan tahu kecuali kamu mencobanya. Apapun yang terjadi, kamu nggak sendiri. Aku di sini untuk kamu. Aku akan mendukung setiap keputusan yang kamu buat. Anya, kamu berhak untuk bahagia. Di tengah-tengah percakapan yang berjalan antara Anya dan Reza, tiba-tiba pintu kafe terbuka, dan Roy masuk dengan wajah merah penuh amarah. Anya langsung menegakkan tubuhnya, terkejut melihat suaminya yang datang begitu tiba-tiba. Reza juga langsung menoleh, merasakan ketegangan yang datang begitu cepat. Roy berdiri di depan mereka, matanya menatap tajam, penuh amarah. Oh, jadi ini alasan kenapa kamu selalu pulang larut, Anya? Dengan pria ini kamu berselingkuh, kan? Teriak Roy dengan suara keras, menghentak udara di sekitarnya. Aku tahu ada yang gak beres dengan kamu. Sekarang semuanya jelas. Anya terdiam, tidak tahu harus berkata apa, tetapi hatinya sudah penuh dengan kemarahan. Reza langsung berdiri dan menghadapi Roy dengan tenang, meskipun amarahnya jelas terlihat. Roy, cukup. Kamu gak punya hak untuk mengatakan hal seperti itu, katanya dengan suara tegas, mencoba mengendalikan situasi. Roy mendekat, tampak semakin marah, dan seketika melayangkan tangannya ke arah Anya. Tangan Roy yang siap menampar Anya segera ditangkis oleh Reza dengan gerakan cepat. Kamu nggak akan menyentuhnya, bentak Reza dengan suara bergetar karena kemarahan yang tak terbendung. Seketika suasana menjadi semakin tegang. Roy memandang Reza dengan penuh kebencian, dan keduanya saling berhadapan. Mata mereka saling memanas. Jangan pernah sentuh dia lagi. Roy menantang. Jari telunjuknya menunjuk ke arah Reza dengan penuh amarah. Reza tidak mundur sedikit pun. Aku nggak akan diam kalau kamu melukai Anya. Roy, kalau kamu benar-benar peduli padanya, kamu nggak akan berbuat seperti ini. Cobalah untuk melihat kenyataan. Ini semua sudah berakhir. Anya, yang selama ini terdiam dan terhimpit dalam kebingungan, akhirnya membuka mulut. Roy, cukup. Aku sudah cukup dengan kebohonganmu dan pengkhianatanmu. Aku nggak akan lagi hidup dalam bayang-bayangmu. Kamu sudah cukup menghancurkan semuanya, dan sekarang aku akan memilih jalan hidupku sendiri. Roy menatap Anya dengan tatapan penuh amarah dan kebingungan. Jadi ini yang kamu pilih? Kamu lebih memilih dia daripada aku? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Suara Roy semakin keras, penuh nada menyayat. Anya berdiri, menatap Roy dengan mata yang penuh ketegasan.
Tentu saja aku akan memilih dia yang bertanggung jawab dan tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Sadar Roy apa yang sudah kamu perbuat padaku. Ini terjadi karena apa yang sudah kamu lakukan terhadapku. Suasana di kafe semakin panas. Namun Anya merasa hatinya sedikit lebih ringan setelah mengucapkan kata-kata itu. Reza berdiri di sampingnya, mendukungnya tanpa berkata apa-apa. Roy tampak semakin marah. Namun akhirnya ia hanya bisa mendengus dan berbalik, meninggalkan kafe dengan langkah berat. Terima kasih Reza, kamu sudah menyelamatkanku dari kejamnya Roy. Ujar Anya dengan nada yang sedih. Tentu Anya nggak semestinya Roy menyakiti wanita. Tegas Reza kepada Anya. Reza, aku sudah memutuskan. Aku akan bercerai dengan Roy. Kata Anya dengan suara yang penuh keyakinan. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Berlarut-larut dalam kebohongan dan pengkhianatan. Aku harus mengakhiri semuanya. Reza menatap Anya dengan mata penuh empati, kemudian meraih tangannya dan memberikan senyuman yang lembut. Aku sangat bangga dengan keputusan yang kamu buat. Anya, itu bukan keputusan yang mudah, tapi kamu sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Dan aku akan selalu ada di sini untuk mendukungmu. Anya merasa lega mendengar kata-kata Reza. Selama ini, ia merasa terjebak antara rasa cinta yang sudah memudar dan rasa takut akan ketidakpastian yang akan datang. Namun, kini semuanya terasa lebih jelas. Reza mendukungnya tanpa syarat, dan itu memberikan Anya kekuatan yang selama ini ia butuhkan. Terima kasih, Reza. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi dengan dukunganmu, aku merasa bisa menghadapinya. Aku siap untuk mulai menjalani hidupku sendiri. Ujar Anya dengan suara yang lebih tenang, meskipun ada sedikit air mata di matanya. Reza hanya tersenyum dan menepuk bahu Anya. Kamu lebih dari sekadar mampu. Anya, aku tahu ini akan sulit, tapi kamu pasti bisa melewatinya. Dan aku akan selalu mendukungmu dalam setiap langkahmu. Anya merasa sedikit lebih ringan setelah percakapan itu. Setiap kata yang diucapkan Reza semakin menguatkan niatnya untuk melangkah maju dan menutup babak kelam dalam hidupnya. Roy sedang duduk di ruang tamu, tampak sibuk dengan ponselnya. Ketika Anya masuk, dia menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Anya berjalan dengan langkah pasti, memegang surat cerai itu di tangannya. Tanpa banyak bicara, Anya meletakkan surat itu di meja di hadapan Roy. Ini surat cerai, Roy. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Ucap Anya dengan suara yang tenang namun penuh penegasan. Aku sudah memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan ini. Roy memandang surat itu dengan wajah yang berubah dari bingung menjadi marah. Jadi, ini yang kamu pilih? Kamu pikir aku akan menyerah begitu saja? Roy berdiri, suaranya mulai meninggi. Kamu kira ini akan mudah? Tanpaku, hidupmu akan menderita. Anya, kamu tidak akan pernah bisa hidup bahagia tanpa aku. Teriaknya, tampak marah dan penuh kebencian. Anya merasa hatinya semakin keras. Kata-kata Roy tidak lagi menggerakkan hatinya seperti dulu. Aku sudah cukup menderita bersama kamu. Roy, kebahagiaan yang kamu janjikan hanyalah kebohongan. Sekarang, aku memilih untuk bahagia tanpa kamu. Jawab Anya dengan tenang, meskipun dalam hatinya ada rasa sakit yang mendalam. Roy mulai mendekat. Matanya menyala dengan amarah. Kamu akan menyesal, Anya. Aku pastikan hidupmu akan hancur tanpaku. Tidak ada yang bisa menggantikan aku. Ancamnya dengan suara penuh kebencian. Namun, Anya tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. Aku tidak takut lagi, Roy. Sudah cukup. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Aku memilih untuk merdeka, dan aku tidak akan menoleh lagi, kata Anya, suaranya penuh tekad. Beberapa tahun berlalu setelah perceraian Anya dengan Roy. Hidup Anya kini jauh lebih tenang dan penuh kebahagiaan. Bersama Reza, ia membangun hidup baru yang penuh dengan cinta dan saling pengertian. Reza selalu ada untuk mendukungnya dalam segala hal, memberinya rasa aman dan nyaman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Anya akhirnya merasa siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Suatu hari, di sebuah kafe yang mereka kunjungi bersama,
Reza melamarnya dengan cara yang sederhana namun sangat berarti. Dengan mata yang penuh cinta, Reza berkata, "Anya, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku?" Anya terharu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Ya, Reza, aku mau," jawabnya dengan suara yang penuh emosi. Beberapa bulan setelah lamaran itu, Anya dan Reza menikah dalam sebuah upacara yang intim dan penuh kebahagiaan. Keluarga dan sahabat terdekat mereka hadir untuk merayakan hari istimewa itu. Anya merasa begitu beruntung bisa menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat dan membantunya melewati masa-masa sulit dalam hidup. Dengan Reza di sisinya, Anya merasa siap untuk melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu kehidupan Roy mulai berjalan di luar kendali. Kehidupan yang selama ini ia banggakan, dengan pekerjaan bergengsi dan rumah mewah, perlahan-lahan hancur satu persatu. Awalnya, Roy masih berusaha untuk tampil tegar, berpura-pura tidak terpengaruh dengan kenyataan bahwa Anya sudah tidak lagi bersamanya. Namun, ketegaran itu tidak bertahan lama. Perusahaannya mulai mengalami kesulitan finansial, dan meskipun Roy bekerja keras untuk mempertahankan posisinya, banyak orang mulai meragukan kemampuannya. Dalam beberapa bulan, kabar buruk datang. Roy dipecat dari pekerjaannya. Tanpa peringatan sebelumnya, ia diberhentikan begitu saja. Sebuah keputusan yang menyisakan perasaan hancur dan kebingungannya. Namun, itu bukan akhir dari penderitaannya. Rumah yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya dijual untuk menutupi utang-utang yang menumpuk. Sebuah keputusan yang memaksa Roy untuk meninggalkan tempat tinggal yang selama ini ia anggap sebagai pelarian dari kenyataan. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura kaya. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa ia pamerkan. Kejayaan yang dulu ada kini hilang begitu saja, menyisakan kepedihan dan kekosongan yang dalam.